Yuk cuy, kembali lagi di channel Sergeant ZX. Dan kali ini aku mau bahas nih rebalance apa yang bakal rilis di update ke depan. Jadi item-item apa yang akan di rebalance, aku mau bahas semuanya. Mungkin akan kubagi menjadi beberapa part kalau misalnya ternyata videonya panjang. Dan kalau kulihat ya di website Armstrong emang banyak sih, dan kayaknya memang nggak bisa aku buat satu video ini, satu part satu video lah ya. Oke, untuk item pertama yang terkena rebalance yaitu SV22 Osprey. Jadi ini helikopter tier 2 ya. Jadi yang di rebalance untuk pertama itu model atau teksturnya di remaster. Sebenarnya bukan rebalance sih, cuman modelnya doang yang diubah. Nah, ini yang di rebalance itu weaponnya, senjatanya baru ini, KU-17 machine gun. Jadi dia tuh machine gunnya bisa nembak kapal permukaan dan unit-unit terbang, bisa rotasi 360 derajat. Dan dia juga dapat senjata baru nih, yaitu Spear 3 missile. Untuk targetnya jelas kapal permukaan, dan bagusnya ini dia tuh musuh nggak ngeriak sama rudal yang datang. Jadi ya kayak Venice masa prime-nya lah. Dan dia juga ada torpedo. Kalau ini mah udah dari dulu ya torpedo ini. Dan apakah ngaruh dengan harganya? Apakah naik kalau misalnya dia terkena rebalance? Kalau di sini nggak tertulis ya, nggak tertulis kalau harganya bakal berubah. Mungkin berubah atau enggaknya aku nggak tahu sih. Oke, next ini nih yang kita tunggu-tunggu, yaitu F19 Hellcat. Akhirnya nih terkena nerf, yaitu rudal yang nuklir itu sudah bisa di flare. Akhirnya nih udah bisa di flare. Soalnya ini pesawat emang bener-bener ngeri, bener-bener haram. Aku pun juga pernah punya, karena dulu aku beli VIP. Dan ini jujur pesawatnya emang haram, dan susah pokoknya lawan pesawat ginian tuh, full anti flare. Dan sekarang sudah di nerf, bisa di flare yang rudal nuklirnya. Untuk yang Spear EWF yang rudal yang keduanya, rudal yang banyak itu ya tetap anti flare, tapi dengan jarak yang dikurangi, yaitu 5,7. dan dia tuh ada buff di segi speed minimal dikali 2. Apakah ngaruh ke afterburnernya aku kurang tahu sih. Oke, next sekarang Scorpion, yaitu helikopter market yang sudah lama rilis dulu. Dia terkena remaster dan dia punya senjata baru, yaitu S3 strip 20 mm. Oh, ini senapan mesin. Jadi targetnya itu kapal permukaan dan bisa rotasi 360 derajat. Nah, terus dia ada roket unguided missile. Ini roket ya, cuman bisa nyerang kapal. Dia punya torpedo juga nih, kalau nggak salah nih. Nih Scorpion helikopter, aku tuh seingatku dulu tuh nggak ada apa namanya torpedonya. Sekarang ada torpedonya, dan dia sekarang punya anti udara. Jadi tuh ya kayak anti udara di kapal lah ya intinya. Dan kalau kulihat-lihat ini helikopter naik harganya ke 6.000 Arcoin kalau nggak salah. Ini mahal banget tuh, sumpah aku tuh kaget lihat harganya. Entah bener atau enggak, soalnya aku hari ini bener-bener nggak main MWI. Cuman kalau di harga 6.000 Arcoin kayaknya nggak sih, apa namanya, overpriced gak sih. Cuman ya tergantung kalian lah. Oke, next sekarang kapal, yaitu ROX KDX apa ini 46 lupa aku lupa angka Romawi. Dia kena remaster, modelnya diubah. Dia dapat 2 slot anti udara, dan darahnya di buff juga ini, jadi lebih tebel. Untuk speed dia naik juga dari 17,9 ke 18,5 knot. Dan ini menurutku
buff yang nggak terlalu signifikan lah ya sebenarnya. Oke, next yaitu RF Admiral Usakov. Ini awalnya kapalnya battleship, sekarang jadi cruiser. Kalian bisa lihat, the ship was reclassified from a battleship to a cruiser. Nah itu. Dan ini juga diremodel, dikecilin lah ukurannya. Senjatanya juga dikecilin. Ya pokoknya semuanya dikecilin lah ya. Akselerasi ditingkatkan, moving penalty. Jadi dia tuh saat gerak apa namanya, moving penalty itu tuh kayak apa namanya, saat kamu bergerak radarmu membesar. Ini moving penalty-nya decrease, jadi saat kamu bergerak potensi radarmu membengkak jauh lebih kecil. Nah, speednya juga lebih cepat lagi, 1 knot doang sih. Manuvernya lebih lincah, sedikit lebih lincah. Untuk view range, kilometer, surface visibility, air visibility, health-nya untuk yang ketiga itu aku kurang paham. Untuk yang darah ini lebih tebal lagi pastinya. Nah, untuk rudalnya dia juga kena buff, apa namanya, salvonya dari 1 menjadi 2, jadi nggak kayak dulu lagi. Kalau yang dulu kan 1, sekarang bisa langsung keluar 2. Dan sekarang anti flare. Oke, ini bagus banget sebenarnya ini. Dan apa namanya, raise missile trajectory, jadi dia tuh bisa melambung gitu, bisa meluncur lebih tinggi lagi. Dan dia ada delay saat meluncur, jadi saat kalian pencet ada delaynya sedikit, beberapa milisecond lah ya. Reload time-nya jadi 10 detik, lumayan lama ini. Untuk darahnya wah juga makin kerupuk, cuma 200. Untuk damage-nya jadi lebih besar, jadi ya trade off lah ya. Untuk speednya juga meningkat, akselerasinya juga meningkat, cuman dikit sih tapi sih nggak terlalu pengaruh. Meriamnya juga kena buff nih, sebenarnya rebalance sih. Yang misil tadi juga rebalance sebenarnya. Untuk rotasinya dia jadi apa nih, lebih cepet kayak ya, lebih cepet kayaknya, lupa. Bukan lupa sih, aku nggak tahu itu sebenarnya lebih cepat atau lebih lambat. Dan untuk kecepatan proyektilnya jadi lebih cepat di 895, awalnya 739. Oke lah ya. Untuk critical chance-nya jadi nggak ada, jadi dia tuh ada potensi damage lebih tinggi nggak ada lagi, jadi ya bener-bener mentah damage-nya segitu doang, nggak bisa lebih tinggi lagi gitu. Dan dia juga ada delaynya saat kamu pencet meriamnya, yo dikit sih, cuman beberapa milisecond doang, nambah 1 milisecond dong ini. Awalnya 0,11 jadi 0,12 ya, dikit doang ya. Dan akurasinya lebih baik lagi sekarang, damage-nya meningkat. Gila, ini harusnya apa namanya, kalau udah cruiser harusnya damage-nya tetap tapi malah meningkat. Agak bingung aku sebenarnya, cuman ya udahlah, terserah developer. Untuk AK-100MA ini kalau nggak salah meriam otomatis. Sekarang bisa nargetin pesawat, bukan pesawat sih, nargetin target terbang, rudal, apapun yang terbang lah, di jarak yang sesuai dengan meriam otomatis itu. Untuk delaynya naik lumayan tinggi, sekitar 0,18 yang awalnya cuma 0,2. Reloadnya jadi lebih cepat lagi, sekitar 7,5 yang awalnya 9 detik. Speednya lebih cepat juga. Ya aku juga gak terlalu paham sih sama meriam otomatisnya, karena aku juga gak punya kapalnya. Aku lihat kapalnya berdasarkan review youtuber. Dan sekarang dia ada AOE nya sekitar 50. Ya meriam otomatis kalau dikasih AOE kata aku gak terlalu ngaruh. Ya ngaruh sih, karena yang ditargetin target udara, unit-unit terbang. Oke, next kapal selanjutnya yaitu CN Xiao. Ini kapal induk, dan dia sekarang punya 1 helikopter lagi. Kalau nggak salah tuh kapal induk cuman punya 2, sekarang punya 3. Akselerasinya lebih cepat lagi. Speednya sekarang di 17,5 knot, lebih cepat 2 knot. Oke, ini lumayan berpengaruh. Manuvernya nggak terlalu kerasa kayaknya, cuman
8,5 yang awalnya cuma 8, nggak terlalu kerasa sih kayaknya sih. Untuk air visibility, surface visibility, mau underwater visibility aku kurang paham. Untuk moving penalty, gerakan dia saat apa namanya, bukan maksudnya potensi radar dia membengkak saat dia bergerak lebih kecil lagi, yang awalnya 15 jadi 10. Boleh juga ini karena ya si Xiao juga namanya kapal siluman, harusnya sulit terdeteksi. Dan senjata dia juga terkena buff, meriamnya rotasinya lebih cepat lagi kalau nggak salah ini. Reloading time, reloadnya ngurang jadi 10 detik. Oke, ini lebih cepat lagi, bagus lah. Damage-nya lebih tinggi lagi di sekitar 12.000 yang awalnya cuma 10.000. Dan rudalnya juga terkena buff, yaitu di restart trajectory. Jadi posisi saat dia meluncur di pertama kali lebih tinggi lagi, dan ngeloknya lebih cepat lagi, yang awalnya 2,5 jadi 1,5. Launch count salvo ya, mungkin salvo jadi 2, mungkin salvo aku nggak tahu sih karena aku juga belum punya akun PES, aku juga belum tahu. Terus untuk delaynya naik, awalnya nggak ada delaynya, sekarang ada delaynya di 0,3. Ya nggak kerasa lah ya, cuman koma kok. Untuk damage-nya sayangnya dikurangin jadi 2000, tapi iya sih kayaknya dikurangin karena salvonya jadi 2, yang awalnya 1. Ya fair lah ya. Speednya jadi lebih cepat lagi, akselerasinya juga jadi lebih cepat lagi. Nah sekarang nih item yang kutunggu-tunggu, yaitu bukan item sih, kapal yang kutunggu-tunggu, yaitu ATI Frame Evo. Kenapa aku seneng banget? Karena ya aku punya kapalnya, aku hoki dulu pas aku gacha gratis loh. Jadi yang awalnya punya electromagnetic warfare sekarang jadi smoke. Nah makin OP nih, soalnya aku pakai ini kapal ya masih oke aja lah, cuman kayaknya kurang rasanya ada smoke gitu loh. Dan meriam sekundernya Lionfish RWS ini sekarang bisa auto fire, yang dulunya harus ditap harus ditekan, sekarang bisa sekali pencet langsung keluar banyak. Dan aimnya juga berubah nih, yang awalnya aku lupa sih, kayaknya awalnya tuh kayak tanda panah, sekarang jadi bulutan gitu. Akurasinya juga ditingkatkan, harus lah ya. Dan launch count, oh ya ini salvonya berkurang karena ya gitulah, cara nembaknya sudah auto fire. Dan damage-nya naik sesuai dengan launch count-nya lah ya, karena kalau stay segitu ya malah malah damage-nya nggak kerasa. Dan dia juga AOE-nya meningkat, yang awalnya 15 sekarang 150. Dan GL-nya juga terkena buff di jarak sekarang 8, yang awalnya 6,7 km sekarang di 8 km. Makin jauh lah, cuman ya kurang jauh aja, harusnya 10 km, tapi ya nggak apa-apa. Untuk damage lumayan signifikan naiknya, yang awalnya 3.400 sekarang 4.000, lumayan signifikan damage-nya sekarang. Untuk launch delay ini aku kurang tahu sih, ini naik atau turun sih ini sebenarnya sih, nggak tahu. Untuk MPLS yaitu sistem anti torpedo grenade damage, apakah nanti jadi jadi granat kayak AFGS itu, entahlah. Di damage sekitar 2.500, yang awalnya 2.300. Oke, naik. Dan salvonya makin banyak. Wah, kok makin banyak? Harusnya kalau damage-nya makin sakit, salvonya makin dikit dong. Wah, malah makin banyak ini. Jadi 5, yang awalnya 3.
buset, nggak kebayang sih sakitnya gimana. Tapi ini nggak ada reloadnya sih, nggak ada damage, bukan damage, nggak ada buff reload sih. Mungkin ya performanya tetap oke lah ya performanya. Dan Aster 3021 NT itu AA yang nggak bisa diganti-ganti. Dia kena buff di segi akurasi, guidance improve, itu akurasinya ditingkatkan, damage jadi 750, AOE nya juga naik nih jadi 250, akselerasinya dia juga nambah, yang awalnya butuh waktu sekitar 1,4 detik jadi 0,9 detik, lumayan signifikan. Oke, jadi intinya apa namanya, untuk sekarang kita berhenti dulu, stop di sini, bahas rebalance-nya karena masih banyak sebenarnya, jadi kita bagi part aja ya. Oke, sekian, terima kasih, kita lanjut di part 2 besok. Dadah.